produk yang bisa untuk mempercepat hilangkan bau ya, ditambah dengan sinar matahari yang alami. Betul. Apa itu Pak Tri? Itu adalah GTM Black Ghost. Nah, di sebelah Fitri sekarang ini seperti biasa ada Pak Tri dari Staff Research Development GDM Organik ya. Pak Tri, ini Fitri mau tanya ini Pak Tri, ini kan kanan kiri kita sudah dikelilingi dengan tambak ya. Nah, salah satu faktor penting dalam persiapan kolam ini pasti manajemen kualitas air. Betul ya? Mbak. Nah, ini mungkin bisa Pak Tri dijelaskan ke dulur GDM dimanapun berada, masalah manajemen kualitas air ini seperti apa Pak? Untuk pemula Pak ya? Oke ya, untuk manajemen kualitas air itu kita sebenarnya ada 3 faktor kualitas yang atau 3 parameter yang bisa kita perhatikan. Yang pertama adalah parameter kimia. Parameter kimia, kemudian? Ini meliputi kandungan amonia, nitrogen terlarut, oksigen terlarut, dan sebagainya. Oke, kemudian yang kedua? Parameter kedua adalah parameter fisika. Ini meliputi pH, kemudian kecerahan, kejernihan, dan sebagainya. Oke. Nah, yang berhubungan dengan fisik. Ya. Dan yang ketiga adalah parameter biologi. Biologi. Planktonnya dari jenis maupun kepadatan plankton ini juga harus diperhatikan untuk menunjang budidaya udang faname yang sukses. Nah, jadi ada 3 parameter. Ya, alat-alat ini ya. Betul. Nah ini juga ini merupakan kincir air yang perlu diperhatikan dalam kincir air ini adalah pemasok oksigen terlarut. Oke. Ini tidak sembarang pasang, harus di. Ada tekniknya ya, Pak Tri ya. Ini juga airnya nanti akan mutar karena dengan adanya kincir ini. Putaran air. Ini juga akan menimbulkan sirkulasi lah ya. Ya. Planktonnya juga akan tumbuh sehat. Oksigen terlarutnya banyak. Udangnya juga sehat. Makanya dari Fitri juga bertanya-tanya kenapa kok kincirnya ini nggak ditaruh di tengah mungkin sekalian yang besar gitu. Ya ternyata dibikin kayak memutar ini ya Pak Tri ya. Betul, jadi rata. Kemudian ini ternyata sirkulasi ya dulur ya. Jadi ada perputaran oksigen gitulah ya di dalam kolamnya ini dulur. Oke Pak Tri. Kemudian selain itu untuk manajemen kualitas air selain ada kincir angin kayak gini, ada apa lagi Pak Tri biasanya untuk mengatur? Untuk manajemen kualitas air kita juga ada alat-alat bulat-bulat semacam itu ya. Mari kita datangi dulur. Ya. Jadi ini ternyata bukan sembarang alat ya dulur ya. Ternyata ini ada fungsinya ternyata. Oke. Ini apa Pak Tri? Kita perhatikan di sini ada lingkaran hitam putih ya. Iya. Ini adalah secides. Secides itu untuk apa fungsinya? Seci ya. Iya. Ini untuk mengukur kecerahan daripada tambak ini. Jadi ini kita masukkan di sini sudah ada ukurannya. Oke. Nah, berapa dan sebagainya. Jadi ukuran-ukuran inilah menunjukkan kalau warna hitam putih ini masih terlihat dari permukaan, berarti semakin dalam, berarti ini semakin cerah. Semakin bagus berarti? Bagus. Tapi kalau kita angkat, ya misalkan warnanya keruh, ini sudah mulai pudar di angka sekian. Ya, berarti itu perlu diintensifkan ini? Betul sekali. Oh, dulur. Ini Fitri baru tahu ya, mungkin juga pengetahuan untuk dulur sekalian ya. Ternyata ini alat bukan sembarang kayu ya, bukan seonggok kayu dulur ya. Ternyata ini untuk mengukur kejernihan air kolam, kejernihan dan juga kesehatan ya air kolam ya Pak Tri ya. Jadi sekalinya ini cara kerjanya berarti tinggal dimasukkan ke kolam, kemudian kalau semisal ini kolamnya jernih dan sehat, pastinya semakin dalam nanti dulur ya. Kalau masih bisa melihat hitam dan putih ini sampai level segini, mungkin segini, berarti itu tandanya kolam Anda sehat dulur ya. Kalau semisal dari dicelupkan dari sampai sini saja sudah tidak terlihat hitam putihnya, itu berarti perlu penanganan intensif dulur ya kolam Anda ya. Oke. Kemudian alat yang lain kita lihat ada semacam jaring kecil ini ya. Ini adalah anco namanya. Anco, oke. Nah, ini nanti untuk mengukur sampling.
iya. Baik itu kesehatan udang Betul. ataupun nafsu makan dari udang. Oke. Karena biasanya ini kita masukkan terus kita tebar pakan. Oke. Seberapa cepat pakan itu habis? Ya, oke. Seperti itu. Ini perihal tadi Fitri mau nyambung lagi perihal dalam hal kejernihan dan juga kesehatan ya, kolam tambak airnya maksudnya. Ya. Ini kan pasti berkaitan dengan persiapan kolamnya dari sejak awal Pak Tri ya. Betul sekali. Oke, nah apa saja sih Pak Tri pemula-pemula ini yang perlu diketahui infonya dalam persiapan kolam Pak Tri? Nah, oke ya. Dalam persiapan kolam tentunya agar mendapatkan kualitas air yang diinginkan yang baik, ya, kita perhatikan baik itu kolam baru maupun lama. Ini tahap pertama adalah pengeringan dulu. Pengeringan pasti ya. Dengan sinar matahari. Betul. Apalagi kalau menggunakan kolam LDPE semacam ini. Iya. Ya. Jadi agar bau plastiknya hilang. Betul. Terus kemungkinan juga ada zat-zat kimia ataupun racun yang Betul. hilang. Betul, panas betul. matahari. Betul. Kemudian ada produk yang bisa untuk mempercepat menghilangkan bau ya. Ditambah dengan sinar matahari yang alami. Betul. Apa itu Pak Tri? Itu adalah GDM Black Boss. GDM Black Boss. Betul Oke. sekali. Jadi cukup dioleskan gini dengan adanya sinar matahari 2-3 jam sudah bisa kering. Oke. Dan bisa langsung dimasuki air. Oke. Apalagi kalau airnya dari tandon seperti kita lihat di sana ya. Itu ada tandon yang sudah dipersiapkan. Betul. Air yang langsung dimasukkan. Kemudian tapi air ini walaupun sudah dari tandon, ini juga harus kita perlakukan lagi. Betul. Caranya dengan tebarkan GDM Same. GDM granul same ya. Granul Same. Oke. Ini fungsinya adalah untuk Menjernihkan menimbulkan ya. plankton. Ya. Karena benur udang apalagi yang masih kecil ini pakan alaminya adalah plankton ini. Iya. Semakin Betul. padat, semakin bagus kualitas plankton, semakin bagus untuk benur. Betul. Ya. Jadi bisa Fitri simpulkan di sini ya dulur ya, dalam persiapan kolam ini ada yang namanya persiapan kualitas airnya ya, karena kualitas air sebagai media pemeliharaan dari udang faname ini penting sekali untuk diperhatikan dari sejak awal kita persiapan kolam. Betul. Dan dua produk yang tadi sudah direkomendasikan oleh Pak Tri itu adalah GDM Bio Organic Black Boss dan juga GDM Bio Organic Granul Same ya. Dua produk ini untuk persiapan kolamnya. Oke, karena Black Boss ini bakterinya memang sudah premium ya. Premium. Kemudian GDM Bio Organic Granul Same juga tidak kalah pentingnya karena kita menggunakan 6 bakteri premium ya. Ya. Jadi genus Bacillus kita masukkan semuanya ke GDM Bio Organic Granul Same, jadi dipastikan untuk kebutuhan nutrisi dari Bacillus ini pasti akan tercukupi dengan GDM Granul Same. Dan juga ada tambahan Lactobacillus dan juga Streptomyces ya Pak Tri ya di GDM Granul Same. Fungsinya kalau misal sudah dimasukkan GDM Black Boss ditambah lagi ditebar airnya dengan GDM Granul Same itu pasti nanti akan menumbuhkan plankton gitu ya Pak Tri ya. Betul sekali. Sudah banyak mendapatkan ilmu dari kunjungan tim GDM di panen parsial udang faname Haji Torono ini. GDM Organik akan terus meningkatkan kualitas produk dan juga pelayanan agar bisa mencetak panen-panen besar sebanyak mungkin di Indonesia. Karena bersama GDM Organik siapapun bisa panen. Fitri pamit, sampai jumpa di episode-episode selanjutnya di kota-kota lain di Indonesia. Salam Go Organik Indonesia.